Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama ini kita tidak asing dengan amaliyah tawassul. Sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia, bahkan di dunia, hampir setiap hari melakukan tawassul. Tawassul yang biasa kita lakukan adalah berdoa dengan menyebut nama seseorang, nabi atau wali, dengan harapan agar permohonan kita dikabulkan atau agar kita dihindarkan dari mahabahaya oleh Allah dengan wasilah menyebut nama nabi atau wali tersebut. Tawassul seperti ini biasanya dibarengi dengan ziarah ke makam beberapa orang wali. Hadirin yang dirahmati Allah, amaliyah tawassul seperti ini adalah salah satu dari 3 jenis tawassul yang kesemuanya boleh untuk kita lakukan. 2 jenis tawassul yang lain adalah tawassul dengan asma Allah dan sifatnya, dan tawassul dengan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema bertawasul dengan sedekah agar terhindar dari wabah. Bertawasul dengan sedekah bukan berarti kita pamrih dalam bersedekah. Sedekah tetap kita niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Setelah sedekah, kita bertawasul dengan amal soleh yang berupa sedekah itu agar permohonan kita dikabulkan atau dihindarkan dari mara bahaya. Hal ini boleh dilakukan dengan dasar hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang kehujanan dalam perjalanan lalu berteduh di sebuah gua. Bibir gua lalu tertutup oleh sebongkah batu besar. Dalam keadaan terperangkap dalam gua, masing-masing dari mereka memohon kepada Allah dengan menyebut amal soleh masing-masing hingga pintu gua terbuka kembali dan mereka keluar dengan selamat. Hadirin rahimakumullah, pada musim pandemi COVID-19 seperti ini, kita dituntut untuk menunjukkan kesetiakawanan kita. Instruksi pemerintah agar semua orang di rumah saja membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak orang menjadi pengangguran, banyak orang tidak lagi bisa mengais rezeki, banyak orang yang membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada masa seperti saat ini, ajaran agama menyerukan kepada kita agar berempati dan menunjukkan solidaritas kepada sesama anak bangsa. Banyak hal yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang berarti maknanya adalah perbuatan-perbuatan baik akan melindungi kita dari berbagai keburukan, dan sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi akan menghindarkan diri kita dari siksa Tuhan. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini mengajak kita untuk melakukan berbagai kebaikan, di antaranya sedekah. Hadis ini juga menjelaskan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, baik sedekah ataupun perbuatan-perbuatan baik lainnya, dapat menjadi sebab terhindarnya kita dari bermacam-macam keburukan dan berbagai musibah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersedekah dan melakukan berbagai kebaikan di masa-masa sulit seperti ini. Jangan menunggu sampai kita terkena wabah dan musibah baru kita bersedekah. Kita lakukan sedekah sekarang supaya kita terhindar dari berbagai musibah dan wabah penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan tidak harus banyak. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang maknanya adalah, jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah separuh dari biji kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang miskin bisa bersedekah sesuai kemampuannya kepada orang yang lebih miskin. Orang kaya dapat menyalurkan sedekahnya dalam jumlah besar melalui ormas atau lembaga terpercaya, atau langsung melalui pemerintah di daerah masing-masing. Kalau sedekah ini telah menjadi sebuah gerakan bersama dan disalurkan serta diberikan secara tepat kepada setiap orang yang membutuhkan, maka insya Allah instruksi pemerintah agar semua lapisan masyarakat tidak keluar rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 akan ditaati bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, sedekah tidak harus berupa uang. Sedekah bisa berupa barang, sembako, masker, hand sanitizer, disinfektan, nasi bungkus, tenaga, pikiran, atau apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di musim pandemi corona. Bahkan jika seseorang telah terinfeksi COVID-19, wabah penyakit yang lain, atau terkena penyakit apapun, Rasulullah menganjurkan agar ia bersedekah. Sedekah adalah obat bagi segala macam penyakit. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang maknanya adalah, lindungilah harta kalian dengan zakat, dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan sangat penting untuk kita yakini bahwa harta kita sejatinya tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Justru sedekah akan menjadikan harta kita berlimpah berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, yang maknanya adalah, harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Hadis riwayat Al-Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, serat rahmah dan pembebasan dari api neraka. Salah satu yang diteladankan oleh Rasulullah pada bulan suci ini adalah banyak berderma dengan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang maknanya adalah, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.